Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan menginjak pada kegiatan praktikum mikrobiologi dengan judul aktivitas biokimia mikroorganisme. Nah, sebagaimana kita dalam kondisi darurat COVID-19 ini, praktikum kita dilakukan secara online ya dengan praktikum mikrobiologi virtual. Nah, mohon kalian bisa memahami, bisa mempelajarinya secara mandiri dan melihat tayangan yang Bapak jelaskan berikut ya. Dan nanti kalian akan ada tugas membuat laporan praktikum ini. Ya, baik, oke. Praktikum mikrobiologi aktivitas biokimia mikroorganisme ini ya tujuannya apa? Yaitu pertama menentukan adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme baik eksoenzim maupun endoenzim. Yang kedua mengetahui karakteristik mikroba atau bakteri. Dalam hal ini kita gunakan isolat bakteri dengan melihat aktivitas biokimianya. Nah, sehingga kita memperoleh karakter ya bakteri tersebut ya untuk sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi bakteri tersebut, termasuk jenis apa, spesies apa bakteri tersebut. Nah, nanti kita gunakan kunci determinasi ya dari Bergey's Manual of Determinative Bacteriology ya. Oke, kita lihat dasar teorinya. Nah, secara umum begini ya, coba perhatikan. Jadi prinsipnya mikroba ini menghasilkan apa? Mengubah substrat, maka dia akan menghasilkan berbagai enzim ya, yaitu baik eksoenzim maupun endoenzim. Nah, jadi substrat ini akan diubah dengan reaksi menggunakan air, misalnya hidrolisis misalkan ya. Substrat ini berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, kemudian senyawa lebih sederhana ini akan digunakan oleh mikroba ini dengan menghasilkan endoenzim untuk diubah dengan lakukan dengan metabolisme ya, katabolisme, yaitu menghasilkan energi dan materi sel yang lain. Oke, materi dan energi selnya. Nah, sehingga dihasilkan juga sisa mitochondria. Jadi prinsipnya itu. Jadi bagaimana si mikroba ini mengubah substrat menjadi energi kan, maka dia menghasilkan berbagai enzim, di antaranya eksoenzim dan endoenzim. Nah, ini prinsipnya kalian harus pahami betul. Yang mudah-mudahan paham. Baik, kita selanjutnya. Nah, jenis pengujian untuk aktivitas biokimia ini ada dua, ada eksoenzim dan endoenzim. Untuk eksoenzim kita lakukan 4 kegiatan ya, yaitu hidrolisis pati, hidrolisis lipid atau lemak, hidrolisis kasein dan hidrolisis gelatin. Nah, selanjutnya untuk endoenzim ya, ini kita tidak lakukan semua karena keterbatasan bahan-bahan praktikum yang ada di lab kita. Maka yang kita lakukan ini yang Bapak beri warna hijau aja, yaitu pertama fermentasi karbohidrat atau fermentasi gula-gula ya, kemudian reaksi susu litmus, produksi gas H2S, reaksi katalase, kemudian tes IMPIC. Nah, IMPIC ini singkatan dari indol, methyl merah, ya, methyl red, ya, Fox sour, and Simon citrat. Nah, ini sebenarnya untuk tes spesifik untuk bakteri enterik. Ya. Ini barangkali ada 5 tes pengujian untuk endoenzim. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk kegiatan praktikumnya untuk eksoenzim. Ya. Nah, eksoenzim ini pertama hidrolisis pati. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui dan membuktikan adanya eksoenzim yang dihasilkan oleh bakteri atau mikroba yang mampu menghidrolisis pati atau amilum ya berubah menjadi senyawa yang lain, senyawa sederhana sehingga nanti digunakan untuk di metabolisme menghasilkan energi. Ya, prinsip dasarnya apa? Nah, ini prinsip dasarnya sama ya. Kalau kita pati atau amilum ya ditetesi dengan reagen iodium atau lugol atau bisa juga kalian gunakan betadin ya, maka akan menghasilkan warna biru tua atau biru kehitaman. Nah, tapi setelah pati diubah oleh enzim amilase, dirombak menjadi senyawa sederhana misalkan dektrosa, maka setelah ditetesi dengan lugol atau iodium, maka dia tidak akan menghasilkan warna. Nah, kalau kita lihat nanti ya kalian tetesi betadin ini atau lugol ini, maaf iodium ini pada medium agar yang sudah mengandung pati ya dan diteteski di sekitar koloni bakteri, maka akan terjadi reaksi positif, akan berbentuk daerah bening, sementara reaksi negatif akan berwarna hijau berwarna biru tua atau biru kehitaman. Oke. Nah, cara kerjanya ini tolong perhatikan. Nah, jadi kita siapkan pertama medium ya kaldu agar pati ya kaldu agar pati ini kita cairkan, dipanaskan ya kemudian kita siapkan secara aseptik, masukkan ke dalam cawan petri yang steril secara aseptik dekat api tentunya ya. Kemudian kita putar-putar biarkan membeku agar pati ini
Kemudian setelah beku dan padat, setelah padat dan dingin, maaf ya, kalian inokulasikan dengan satu jenis bakteri yang kalian ada, yaitu kultur murni yang misalkan kelompok 1 itu bakteri dari tanah, ya kelompok 2 bakteri misalkan dari rambut dan sebagainya. Nah, kita isolasikan dengan cara listrik di sini, ya. Kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan pasti kemudian diinkubasi, ya, dalam inkubator, simpan selama 24 jam. Nah, kalian besok selama 24 jam ini kalian tetesi sekitar koloni ini, sekitar pertumbuhan koloni ini dengan iodium, ya, atau lugol. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, seperti tadi, kalau bening berarti reaksi yang positif, dia menghasilkan enzim amilase. Sebaliknya, bila berwarna masih biru kehitaman, berarti dia negatif, ya, tidak menghasilkan enzim amilase. Itu barangkali untuk kegiatan langkah kerjanya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat, ini ilustrasi, ya. Ini dari kakak tingkat kalian yang dulu sudah lihat, misalkan di sini daerah bening. Nah, zona bening ini deteksi iodium ini berarti positif bakteri ini. Sementara di sini misalkan Bacillus megatherium ini tidak, ya, tidak ada daerah bening. Di sini tetap sekitar koloninya berwarna biru kehitaman. Ini yang positif, ini yang negatif, ya. Oke, ini hidrolisis pati. Oke, paham mungkin hidrolisis pati? Oke, kita lanjutkan, ya, ke hidrolisis lemak atau lipid. Nah, jadi tujuannya adalah membuktikan adanya eksoenzim, yaitu enzim lipase tentunya, ya, yang dihasilkan oleh mikroba dalam ini bakteri yang mampu menghidrolisis lipid atau lemak. Jadi mikroba menghasilkan enzim lipase, menghidrolisis lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Hasil positif nanti kalian akan lihat zona lipase, daerah terang di sekitar koloni, dan plus asam lemak dan gliserol. Nah, biasanya asam karena medium menjadi asam, setelah ada indikator netral red, maka biasanya di sekitar koloni tersebut akan nampak pigmen warna merah violet sampai kuning orange. Ya. Ini perhatikan, selain ada zona lipase, daerah terang, daerah bening, ada sekitar koloni itu warna merah atau kuning orange, ya, untuk hidrolisis lipid atau lemak ini. Cara kerjanya hampir sama, ya, dengan tadi hidrolisis pati. Jadi kita siapkan agar pati, ya, cairkan dulu dengan penanas, kemudian kita masukkan, ya, secara aseptik dalam saluran petri yang steril. Oke, kemudian kalian setelah dingin padat, ya, si medium ini, kemudian kalian inokulasikan bakteri yang tadi yang pertama dengan yang hidrolisis pati, ya, kalian gores secara strik. Kemudian kalian bungkus lagi dan diinkubasi selama lebih kurang 4 jam. Kemudian kalian besoknya amati perubahan atau pertumbuhan di sekitar koloni. Apakah ada zona bening, kalau ada pigmen warna merah, orange, dan sebagainya. Yang ini yang menunjukkan positif adanya enzim lipase yang dihasilkan kultur bakteri yang kalian isolasi itu, yang kalian inokulasikan, ya. Oke. Oke, selanjutnya hidrolisis kasein. Nah, hidrolisis kasein ini tujuannya untuk membuktikan adanya eksoenzim, ya, kaseinase atau protease, ya, protease yang dihasilkan oleh bakteri, ya, di mana prinsip dasar bisa mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Ini dihasilkan oleh enzim protease atau kaseinase. Ya, ini cara kerjanya hampir sama dengan yang tadi dari hidrolisis lipid dan hidrolisis pati. Jadi kalian siapkan agar agar kasein, ya, atau medium susu skim, ya, ini dari susu skim, yang agar susu skim, kemudian kalian masukkan ke sini, ya. Oke, kemudian kalian seperti tadi, biarkan padat, dingin, kemudian kalian inokulasikan, ya, secara digores, kemudian kalian bungkus lagi, dan kemudian simpan di inkubasi selama 24 jam. Kemudian setelah itu, kemudian besoknya kalian amati, ya, pertumbuhan apakah ada zona kasein protease. Ini sama zona bening, ya, di zona bening. Oke. Itu barangkali untuk uji hidrolisis kasein, ya, sama dengan hidrolisis protein sebenarnya, ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham di sini. Nah, ini contohnya, ini reaksi hidrolisis kasein yang positif seperti ini. Ini terdapat area bening di sekitar koloni. Kalian ini yang negatif. Nah, ini yang positif nih. Bacillus cereus, ya, ini Pseudomonas aerogenos, ini Staphylococcus aureus negatif, E. coli, ini Escherichia coli negatif, ya. Nah, ini yang positif. Bacillus subtilis, ini Pseudomonas bakterinya. Oke, ini contoh aja dari Bapak lihat dari literatur yang positif. Nah, kalian nanti ke bakteri kalian yang inovasikan bagaimana? Apakah sama seperti ini atau tidak? Ya. Oke. Nah, selanjutnya hidrolisis gelatin. Nah, jadi prinsip dasarnya bagaimana gelatin ini, ya, dihasilkan oleh mikroba dengan enzim gelatinase.
menjadi asam. Ini sejenis protein kan, kalian tahu gelatin ini. Menjadi asam amino cair. Nah, jadi gelatin ini katanya kalau suhu di bawah 25 derajat Celcius itu padat biasanya, kalau suhu di atas 25 derajat Celcius cair biasanya. Nah, jadi gelatin ini apabila bakteri bisa menghidrolisis gelatin, ya, dia menghasilkan enzim gelatinase, maka medium gelatin yang diinokulasin bakteri akan tetap cair walaupun disimpan kalian pada suhu 4 derajat Celcius. Itu prinsip dasarnya. Jadi nanti kalian sudah positif misalkan, simpan lagi pada suhu 4 derajat, tetap cair, itu artinya dia menghasilkan enzim gelatinase, ya. Paham dari sini? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, oke. Ya, Bapak-bapak, maaf ini agak cepat menjelaskannya karena materinya cukup banyak, ya. Oke. Nah, ini cara kerjanya untuk hidrolisis gelatin, ya. Nah, kalian siapkan medium, ya, kemudian beri label, ya, kemudian ambil bakteri yang akan diinokasikan, kemudian kalian inokasikan bakterinya, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian simpan, ya. Nah, jadi di sini kalian maaf ini sebenarnya langsung saja, maaf ini kurang tepat, ya. Langsung saja kalian masukkan ke dalam mediumnya, ya, secara stab biasanya secara ditusuk, inokasikan bakteri. Ini ada maaf ini ada kurang ini gambarnya kurang. Langsung saja ke sini, masukkan bakterinya, inokasikan bakteri, kemudian amati perubahan yang terjadi, ya. Inkubasi setelah 4 derajat apakah tetap cair, itu akhirnya menghasilkan gelatinasi. Ini maaf ini tidak usah digores ke medium di cawan Petri, ya. Ini langsung aja ke sini. Maaf ini ada kesalahan Bapak gambarnya ini. Oke. Oke, itu untuk eksoenzim yang 4 pengujian hidrolisis pati. Yang pertama, kemudian hidrolisis lipid, hidrolisis kasein, dan hidrolisis gelatin. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau masih belum paham, kalian tanyakan, ya, boleh di grup kita, grup WA grup, atau mungkin di grup diskusi pada UPD. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan sekilas endoenzim. Nah, ini agak banyak sebenarnya, jadi Bapak agak cepat-cepat ya. Nah, endoenzim ini pertama untuk fermentasi karbohidrat, ya. Endosasi karbohidrat ini yaitu endosasi gula-gula, ya. Jadi ini prinsipnya. Jadi hasil fermentasi karbohidrat itu macam-macam, ada asam, ada gas, ya, ada asam dan gas. Yang umum yang kita ketahui ada asam dan gas. Ini yang positif ada asam dan gas. Tapi juga ada yang gas saja. Ya, ada yang asam saja gitu. Ada yang gas saja, ada yang asam saja, ada yang asam gas. Nah, kalian nanti catat apakah gula-gula ini karbohidrat yang sederhana ini akan difermentasi menjadi asam gas saja atau asam. Nah, oke. Nah, ini langkah kerjanya. Kita siapkan biakan kultur bakteri murni, ya, kultur murni bakteri yang kalian inokulasikan. Nah, kemudian siapkan ini mediumnya. Ada pertama kaldu laktosa, kaldu dextrosa, dan kaldu sursa. Ini kita sudah diberi warna BCP, ya, Brom Crystal Purple, jadi warna ungu. Ini ada juga, ingat, ini ada tabung Durham di sini. Ingat, seperti pengujian uji coliform, ya, waktu dulu. Ini ada tabung Durham. Jadi tabung Durham untuk apa tujuannya? Apa fungsi tabung Durham? Kalian tahu waktu itu, ya. Jadi tabung Durham ini menjebak gas. Jadi kalau menghasilkan gas, tampak di sini ada gas di sini gelembung. Oke, jadi inokulasikan pertama secara aseptik, ingat pakai jarum inokulasi, ya, ke kaldu laktosa dulu, sedikit saja ambilnya, kemudian bakar lagi, kemudian yang kedua ke kaldu dextrosa, kemudian ambil lagi, bakar lagi dulu, ya, secara aseptik, kemudian ke kaldu sursa. Kemudian kalian inkubasi selama lebih kurang 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Apakah warna ungu ini berubah menjadi kuning? Tidak. Nah, kalau berubah warna ungu menjadi kuning, itu artinya positif menghasilkan asam. Kemudian lihat di tabung Durham apakah ada gas atau tidak. Kalau ada gas, artinya dia menghasilkan gas. Jadi reaksi fermentasinya menghasilkan asam dan gas. Tapi kalau Anda hanya kuning saja tanpa gas, tulis saja itu menghasilkan asam saja. Atau sebaliknya, gas saja berarti dia fermentasinya menghasilkan gas tanpa asam. Oke, itu barangkali amati dengan cermat, ya, teliti. Itu untuk fermentasi gula-gula. Ini hasilnya. Contohnya ini, ya, ilustrasi saja ini dari Bapak lihat dari literatur. Ini contohnya yang no exit, no gas dalam tabung Durhamnya. Jadi tidak dihasilkan gas dan tidak dihasilkan asam. Oke, ya, ini yang dihasilkan asam tapi tidak dihasilkan gas. Jadi warnanya jadi kuning, ya, ungu berubah jadi kuning. Oke, nah ini yang dihasilkan asam dan gas, ya. Nah, jadi ada kuningnya sebenarnya ini, ya, ada gasnya, ada gelembungnya, tampaknya di tabung Durham. Nah, ini artinya positif menghasilkan asam dan gas. Nah, ini teliti, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke uji katalase endoenzim yang dihasilkan oleh bakteri
yang namanya enzim katalase. Nah, prinsipnya sama. Kalian sudah tahu semuanya ini. Jadi kalau enzim katalase ini akan mengubah apa? Ya, senyawa hidrogen peroksida yang dihasilkan hasil metabolisme kita, ya, hasil samping metabolisme kita. Jadi si hidrogen peroksida ini rubah jadi katalase menjadikan air dan gas oksigen. Nah, nanti Anda akan nampak kalau ada dihasilkan gas oksigen akan timbul gelembung-gelembung gas oksigen tersebut. Ya, itu pengujiannya seperti kalian uji katalase misalkan dari apa? Organ hati, ya, hati ayam misalkan, ya. Nah, itu akan seperti itu. Dia dimasukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi yang berisi gas ini akan terbentuk gelembung-gelembung waktu kuliah biokimia mungkin itu. Nah, prinsipnya sama ini untuk bakteri enzim katalase. Nah, jadi cara kerjanya kalian siapkan biakan murni, kemudian kalian gores ke KNA miring, kemudian inkubasi, kemudian tetesi di sini, tetesi dengan H2O2 3%. Apa yang terjadi? Apa gelembung? Nah, ini metodenya ditumbuhkan dulu. Nah, kalian bisa juga langsung, maaf ini gambarnya tidak lengkap di sini. Kalian bisa ngambil dari sini, ya, dari kultur murni ini, kemudian taruh di objek gelas, ya, simpan di objek gelas, kemudian teteskan H2O2. Apa yang terjadi? Bisa langsung ini sebenarnya, direct, ya, bisa langsung pengujiannya dengan menggunakan objek gelas. Boleh kalian menggunakan di tabung reaksi ini, ya, di medium agar miring, boleh juga di objek gelas, boleh. Itu, ya, barangkali untuk katalase itu sederhana. Selanjutnya ini untuk susu litmus, ini prinsipnya. Jadi susu litmus ini dia mengandung protein, lipid, ya, bahan dasarnya susu, akan diubah oleh enzim-enzim tertentu, ya, menghasilkan ada yang menghasilkan fermentasi laktosa, ada yang reduksi litmus, ada yang proteolisis, ada yang reaksi alkalin. Nah, ini kalian akan menghasilkan perubahan-perubahan warna nantinya. Ada misalkan di sini untuk fermentasi laktosa yang pada medium susu ini yang dihasilkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri akan berubah menjadi apa namanya curd misalkan, ya, di sini curd itu dadih itu apa, ya, bahasa kita itu agak menggumpal gitu, ya, nanti ada dadihnya itu yang mudah lepas atau tidak, ya, renet misalkan. Nah, di sini ada kalian bisa mengamatinya nanti. Kemudian juga ada perubahan warna misalkan jadi ungu. Nah, ini artinya ada reduksi litmus, ya. Ada yang proteolase, ya, proteolisis, maaf. Jadi akan menghasilkan whey, ya, brownish and fluorescent medium. Nah, di sini ada semacam apa namanya deep purple band. Jadi ada apa, ya, ini semacam pita, ya, ungu di sini. Ya. Nah, kemudian kalau alkalin di sini deep blue, penuh warna biru, ya, reaksi alkalin. Nah, jadi tergantung jenis bakterinya apakah menghasilkan enzim apa. Ini reaksi ini agak lengkap, ya, reaksi susu litmus ini. Nah, cara kerjanya sederhana, ini dari isolasi biakan murni kalian inkubasikan ke dalam reaksi susu litmus, kemudian kalian inkubasi dan perhatikan perubahan apa yang terjadi di sini. Ini macam-macam tentunya. Nah, silakan dengan detail, dengan cermat, ya, dan dibaca panduannya nanti di buku petunjuk praktikumnya yang sudah kalian tahu, ya, yang sudah kalian dapatkan. Oke, selanjutnya uji empik. Nah, uji empik ini apa? Jadi untuk membedakan, menguji bagaimana aktivitas endoenzim, ya, dia apakah bisa menghasilkan tes dengan pengujian indol test, ya, tes indol, tes methyl red, dan 4, ya, tes phosphorus dan sitrat, tes sitrat. Jadi 4 impik ini singkatan dari indol, methyl red, phosphorus dan sitrat, ya. Oke. Nah, untuk indol tes indol ini bakteri diinvestasikan dalam medium kaldu triptofan, ya, tripton atau triptofan. Jadi membedakan spesies dari keluarga Enteropiteriaceae dan kemampuan bakteri ini menghasilkan indol, ya. Jadi bakteri ini menghasilkan enzim triptofanase, mengubah senyawa indol menjadi senyawa indol. Senyawa indol ini senyawa termasuk kelompok asam amino berbentuk indol, ya, kalian tahu nanti lihat lagi di kuliah biokimia. Nah, jadi mediumnya ada kaltutripton yang mengandung triptofan, kemudian ada reagen kopak untuk pengujiannya. Ya, ini reagen kopak ini bereaksi dengan indol akan berwarna merah di bagian atas tabung tabung, ya. Nah, itu barangkali untuk indol tes ini hati-hati, ya, pengerjaannya karena ini bahaya, reagen ini cukup bahaya, ya, mengandung asam klorida yang ini cukup berbahaya. Hati-hati ini pengerjaannya. Kalian harus safe, ya, dalam pengerjaannya. Nah, ini hasil tes indol. Nah, ini yang tidak diinokulasikan, ini yang negatif seperti ini, yang positif ini berwarna merah. Di sini ada cincin warna merah, ya.
setelah diteteskan reagen kopak kalian. Nah, kalian bisa nanti minta ke Pak Renardi di laboratorium ya untuk pengujiannya tes kopak ini. Nah, kemudian untuk melty red ya, melty red. Jadi ini pengujian untuk mengandung kaldu glukosa dengan jarum inkubasi. Nah, setelah 48 jam inkubasi, kalian ditambahkan beberapa tetes methyl red ya untuk tabung dan phosphorus. Oh, ini dua tes maaf ya. Methyl red dan phosphorus cover. Nah, jadi tes ini digunakan untuk membedakan spesies dari keluarga Enterobriaceae. Ya, jadi kalau methyl red ini produksi akhirnya adalah asam. Nah, itu artinya dia memfermentasi glukosa. Kalau phosphorus cover ini produksi asetoin. Hasilnya adalah senyawa asetoin untuk fermentasi glukosa. Nah, ini mediumnya ada kaldu glukosa, indikator methyl red, indikator phosphorus cover reagen ya. Nah, ini ada macam-macam reagennya. Kami sudah siapkan ini reagen pengujiannya untuk methyl red ini. Oke, nah ini hasil methyl red dan phosphorus cover ya. Hasil methyl red berbahan warna medium menjadi merah ya. Nah, ini medium menjadi merah positif ya. Dan untuk phosphorus cover ya, setelah ditetesi dengan reagen phosphorus cover ini akan medium berwarna merah juga asetoin ya ini. Ya. Nah, ini yang warna setelah phosphorus cover ya. Ini negatif tidak berwarna. Nah, ini tolong perhatikan, ini methyl red positif warna merah, ini untuk phosphorus cover ya. Menghasilkan senyawa asetoin berarti ya. Nah, ini sama lah methyl red ya. Ini warna merah, ini yang negatif ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini untuk methyl red atau methyl merah. Phosphorus cover tadi sudah, ini reagennya saja dijelaskan ya. Jadi sudah Bapak jelaskan. Nah, ini yang positif warna merah ini phosphorus cover ya. Ya. Ini yang kiri sini ya. Ini red color ya, ini yang positif. Nah, ya, ini jelas ini. Ini warna merah yang ini positif phosphorus cover ya. Oke, kemudian pengujian citrat test ya, pengujian citrat. Nah, bakteri diinokasi ke dalam medium miring dengan jarum inokasi. Tes ini membedakan Enterobacteriaceae ya, keluarga famili Enterobacteriaceae. Nah, jadi uji ini selektif untuk bakteri yang memiliki kemampuan menggunakan citrat sebagai sumber karbon dan amonium sebagai sumber nitrogen. Jadi citrat simon ini menggunakan sumber karbon ya dan amonium sebagai ya. Ini mediumnya adalah agar citrat simon ya, agar citrat simon yang mengandung natrium citrat sebagai sumber karbon, natrium citrat, kemudian amonium sumber nitrogen dan indikator bromtimol biru. Nah, hasil positif kalian akan nampak ya berwarna biru. Ya, artinya citrat dimetabolisme dan menghasilkan produksi asam. Sementara kalau ini berwarna hijau, tetap hijau, negatif ya. Nah, ini. Jadi ini yang positif ya, uji citrat. Jadi dia mengubah senyawa menggunakan citrat ini sebagai sumber karbon dan amonium sebagai sumber nitrogen oleh bakteri ini. Nah, di sini negatif. Yang negatif warna hijau, ingat ini yang biru berwarna biru apa? Oh, positif untuk uji citrat. Ini jangan salah ya. Ini sukar tertukar ini mahasiswa ini. Yang hijau dengan yang biru ini tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif akhirnya ya. Oke. Nah selanjutnya yang terakhir ini ada alternatif. Sebenarnya ini SIM agar ini singkatan menggunakan SIM agar. SIM agar ini menggunakan sulfur, indol, motility. Jadi untuk melihat produksi gas H2S, indol, sebenarnya indol kan tadi sudah ya semuanya. Motility. Ini kita gunakan SIM agar ini lebih simpel. Jadi bakteri yang kita inokulasikan ke dalam medium SIM agar nanti akan tampak apakah dia menghasilkan gas H2S, ya dia medium akan tampak warna hitam. Menghasilkan indol setelah ditestasi dengan reagen kompak anu warna merah kan seperti tadi. Bila hasil tusukannya menyebar berwarna motil ya, berarti motil bukan berwarna ya, menyebar dan dia berarti bakteri ini motil ya. Itu jadi SIM agar ini untuk 3 pengujian sebenarnya. Ini lebih simpel. Ya, silakan kalian coba juga menggunakan SIM agar ya untuk pengujian gas H2S, indol dan motilitas bakteri ya. Nah, ini hasil ilustrasi dari Bapak dari literatur. Coba perhatikan, ini warna merah berarti apa? Indol positif ya, yang tabung ini indol positif. Yang ini bagaimana? Ya, negatif ini, tidak ada perubahan. Yang ini bagaimana? Yang C, coba perhatikan. Ini berwarna hitam. Artinya apa? Dia menghasilkan gas H2S, hidrogen sulfida bagus ya. Dia menghasilkan gas H2S sulfur.
Dan di sini katanya ini motil, cuma tidak ditampak. Ini menyebar. Ini. Nah, yang D yang jelas ini menyebar. Koloni setelah ditusuk tadi setelah stab secara lurus, ini koloninya menyebar di sekitar medium, maka ini motil namanya yang D ini. Nah, yang E ini semuanya positif. Menyebar, warna hitam dan warna merah. Jadi ini adalah tes indol positif, H2S dihasilkan warna hitam kan, dan menyebar koloninya berarti motil, si bakteri ini motil. Itu. Jadi SIM agar ini luar biasa. Jadi medium yang bisa menguji 3 unsur ya untuk aktivitas biokimia ini, yaitu untuk uji indol, uji H2S, dan uji motilitas bakteri. Oke, bagus ini sebenarnya ya. Nah, kalian coba nanti dan kalian hasilnya bagaimana untuk kultur bakteri yang kalian dapat, yang kalian punya ya. Oke. Nah, ini Bapak ilustrasikan hasil praktikum, karena ini kita gunakan secara online, ya Bapak dapat dari kakak tingkat kalian yang lalu. Nah, kalian analisis di sini hasil praktikum exoenzim seperti ini bakteri A, ya spesies bakteri ini kelompok 1 sebenarnya. A, B, C, sampai H. Di sini, ini dosis pati bagaimana, di sini tetap warna biru, misalkan di dosis lipid. Ini kalian pelajari di sini, dosis kasein, hidrosis gelatin, ya misalkan di sini cair, maksudnya setelah disimpan pada suhu 4 derajat. Ya, dan seterusnya. Ini kalian amati, teliti dengan cermat hasil tabel hasil ini, ya hasil praktikum ini. Nah, kemudian kalian nanti ada pertanyaan dan jawab dari tabel ini. Nah, kemudian ini hasil praktikum fermentasi karbohidrat atau gula-gula. Ini asam, ya, ini gas. Yang G, maaf, ini A itu asam, G ini gas, ini negatif. Nah, di sini spesies sama bakterinya yang tadi A, B, C, D, F, G, H. Ini medium laktosa, ya kaldu laktosa, ini kaldu dextrosa, kaldu sukrosa. Di sini A, G, maaf, ini artinya dia menghasilkan asam dan gas. Ada A saja berarti hanya menghasilkan asam saja. Yang G saja ada? Oh, tidak ada di sini ya. Asam saja atau negatif di sini ya. Kalian ini identifikasi bagaimana nih spesies A sampai H ini kemampuan dia ya memfermentasi laktosa, dextrosa, dan sukrosa. Ya dengan tabel ini. Perhatikan dengan cermat ya. Nah, selanjutnya ini endoenzim. Nah, jadi kita ada beberapa hasil tes katalase, ini spesies bakteri A, misalnya banyak gelembung ya, dihasilkan. Ada gelembung berarti positif kan? Nah, gitu maksudnya. Reaksi susu litmus, misalkan ada dadih renet, yang tadi ini artinya apa? Ya, mungkin tes methyl red test, ini phosphorus cover test. Methyl red test ini warna kuning ya. Yang positif tadi warna apa? Nah, oke. Kalian tahu ya, warna merah ya. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana kalau kuning ya? Ini phosphorus cover ya. Tidak terdapat cincin. Nah, ini cincin merah atau ada tidak di sini. Oke, nah, kalian perhatikan setiap spesies bakteri nanti bedakan A sampai H ini bagaimana kemampuannya dia menghasilkan endoenzim dengan tes katalase, reduksi susu litmus, tes methyl red, dan tes phosphorus cover. Itu barangkali. Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab dan kalian submit di pada UPEDU atau melalui email boleh ya. Pertanyaan ini ya dan dijawab ya mengacu pada hasil pengamatan tadi ya, jelaskan mengapa enzim amilase lipase. Nah, ini seperti itu, ini teoritis ya. Nah, kemudian berdasarkan tabel jelaskan persamaan perbedaan karakteristik. Nah, ini Bapak acak aja A, C, G karena kalian harus mengamati tabel tadi. Nah, kemudian kalau sudah menjawab ini semua, kalian buat kesimpulannya rekomendasi dari hasil praktikum tersebut bagaimana. Nah, jangan lupa kalian buat jurnal praktikumnya serangkap dari awal sampai akhir ya. Jurnal praktikumnya dikumpulkan nanti seminggu setelah ini, ya, seminggu setelah mengerjakan tugas pertanyaan ini, dan kalian submit di pada UPEDU atau kirim via email ke Bapak ya. Jangan lupa dikirim jurnalnya dan lengkapnya, ada pembahasannya tentunya ya. Selain tabel tadi ada tabelnya disalin lagi, copy lagi, kemudian dibahas, kemudian kesimpulannya dan jawab pertanyaan ini. Itu barangkali penjelasan Bapak untuk aktivitas biokimia. Mohon maaf agak tergesa-gesa karena ini cukup banyak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan cermat, dengan teliti, dan bisa melakukan percobaannya walaupun secara virtual ini. Kalian bisa memahaminya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan pertanyaan di kolom diskusi di pada UPI Edu ya, atau lewat chat di grup WA kita. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian senantiasa tetap sehat, bisa belajar mandiri terus dalam suasana darurat pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa berlalu dari negara kita, cepat hilang atau berlalu dari negara. Terima kasih, tetap semangat. Akhirul kalam, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.